Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin, ilmu yang diambil manfaatnya itu termasuk di antara amal yang tidak akan terputus nantinya setelah ia mati. Setelah seorang anak Adam mati, seorang manusia mati, maka termasuk amal yang tidak akan terputus ilmu yang diambil manfaatnya. Selama dia seorang muslim dan ilmu itu memang ikhlas, ikhlas dia pelajari karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan pula ilmu itu dia pelajari untuk berbuat riya, untuk membanggakan diri di hadapan manusia, ingin dipuji manusia, tidak. Dan kata Nabi Muhammad SAW tentang yang tiga perkara, yang mana jika manusia mati maka terputuslah darinya amalnya, kecuali dari tiga hal. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, illa min sadaqah jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Jika seseorang manusia mati maka terputuslah darinya amalnya kecuali dari tiga hal. Yang pertama dari sedekah jariyah. Yang kedua ilmu yang diambil manfaatnya. Yang ketiga anak saleh yang mendoakannya. Maka di sini kami katakan dalam riwayat Imam Muslim ini bahwasannya ilmu yang diambil manfaatnya kita bisa perhatikan baik-baik. Dengan ilmulah sedekah jariyah itu bisa bermanfaat. Dengan ilmu pula seseorang bisa mendidik anak saleh untuk mendoakannya. Dengan ilmulah seseorang bisa menjadikan anaknya saleh sehingga anaknya bisa mendoakannya. Dengan ilmulah sedekahnya bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali perkara ilmu. Karena jika seseorang itu sudah beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu tidak ada gunanya. Kalau dia beribadah tanpa ilmu, maka tertolaklah ibadahnya, tertolaklah amalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada pada amalan itu perkara kami, contoh dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka penting sekali kita untuk berilmu dengan baik. Dan kita tahu bahwasanya ilmu tadi itu termasuk hal yang tidak akan terputus bagi seorang manusia ketika dia sudah mati. Ilmu itu dimanfaatkan, diambil manfaatnya untuk manusia. Dan ilmu juga menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Kita bisa ambil faedah dengan ilmu, kita belajar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beramal. Ilmu menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dalam hadis yang panjang. Dari Imam Bukhari dan Muslim, beliau membawakan perumpamaan, permisalan, petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya, kata beliau, adalah bagaikan ghaith, yakni hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang ajadib, yakni tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya.
maka dengan genangan air itu, air tersebut Allah memberi manfaat untuk banyak orang, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternak, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah qi'an, tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Ini dia yang rendahnya, tanah qi'an, tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inilah permisalan orang yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu. Dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Maka Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam kitab sahihnya pada bab orang yang berilmu dan mengajarkannya ilmu. Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis ini pula dalam Sahih Muslim pada bab permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya. Maka penting faedah untuk kita untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala ini memasukkan kita dalam ini golongan orang yang berilmu dan ilmunya bisa diambil manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.